fenomena yang kita temui sekarang tentunya berbeda dengan kebiasaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi. Dulu kita bisa dengan bebas kemanapun tanpa wajib memakai masker. Berkerumun dalam keramaian merupakan suatu hal yang biasa. Tak ada hal yang ditakutkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Namun, kini kita dituntut untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan orang di sekitar kita dari virus corona. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07-Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 menyatakan bahwa prinsipnya protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum harus memuat perlindungan kesehatan individu seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik dengan orang lain, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Sosialisasi akan pentingnya protokol kesehatan guna menghalau penyebaran virus corona terus dilakukan. Namun tak sedikit masyarakat yang abai akan pentingnya protokol kesehatan, terutama dalam penggunaan masker, seperti para pedagang baik keliling ataupun yang menetap di pasar. Padahal mereka banyak berinteraksi dengan pembeli yang berasal dari berbagai daerah yang belum diketahui. Menurut saya penting. Sangat penting. Kesehatan penting nggak sih? Penting banget. Kesehatan bagi saya penting. Sangat penting. Karena dengan adanya protokol kesehatan seperti memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak dimanapun kita berada, itu merupakan salah satu cara agar kita terhindar dari virus corona. Dan dengan kita mematuhi protokol kesehatan secara tidak langsung, kita membantu meringankan beban tenaga medis. Ya, karena kita tuh punya peran yang sangat penting untuk memutus rantai penyebaran COVID supaya angka pertumbuhan COVID itu bisa segera berangsur turun. Nah, salah satu caranya yaitu dengan kita menerapkan gaya hidup baru yang tentunya lebih sehat dan lebih bersih dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena untuk timbal balik kepada tenaga medis agar tidak terlalu terbebani, bahwa tenaga medis sudah berusaha untuk menyehatkan masyarakat, tapi masyarakat harus sadar juga bahwa tenaga medis tidak dapat melakukannya sendiri jika masyarakat juga tidak menaati protokol kesehatan yang ada. Karena untuk saat ini kan COVID-19 sedang marak sekali di Indonesia, jadi mengapa sangat penting karena untuk memutus mata rantai COVID-19 yang semakin banyak di Indonesia, jadi kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Mungkin bisa dimaklumi, tetapi harusnya disosialisasikan lagi agar mereka kedepannya melakukan protokol kesehatan dan menerapkan dalam kehidupannya masing-masing. Menurut saya orang-orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar itu sama saja mereka membahayakan diri sendiri, karena dengan tidak dipatuhinya protokol kesehatan maka mereka bisa saja terjangkit virus COVID-19 yang sedang merebak di Indonesia ini. Kemudian menurut saya fenomena-fenomena seperti penilangan masyarakat yang tidak menggunakan masker, kemudian mereka dihukum dengan disuruh untuk membaca Pancasila atau push up dan lain-lain, itu menurut saya sangat-sangat efektif ya, mungkin bisa menjadikan pelajaran dan memberikan efek jera bagi mereka. Sebelum memang kan ada yang menerapkan juga penilangan, tetapi harus membayar dengan jumlah uang yang ditentukan seperti denda, seperti itulah. Tapi mungkin pada tahap awal kita bisa menggunakan yang seperti tadi saya jelaskan, itu sangat-sangat efektif untuk mereka-mereka yang
tidak mau menggunakan protokol kesehatan terutama masker. Nggak setuju, karena protokol kesehatan itu adalah suatu upaya untuk menjaga kita terhindar dari yang namanya penyebaran virus COVID-19. Nah, misal dari kita sendiri aja kesadaran terhadap protokol kesehatan itu kurang, mau sampai kapan wabah virus corona ini akan selesai? Saya akan menegur dan memberitahu akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Karena dengan kita mematuhi protokol kesehatan, itu dapat melindungi dirinya, keluarga, dan orang di sekitarnya dari virus corona. Pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, menyediakan cuci tangan di setiap pintu masuk, menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan, dan memberlakukan social distancing. Protokol kesehatan yang selalu saya lakukan saat akan keluar rumah, yang pertama selalu menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer, dan selalu cuci tangan sebelum masuk ke tempat-tempat umum. Yang pertama untuk menjaga kesehatan, yang kedua memang untuk mematuhi peraturan pemerintah. Malah sering hampir setiap hari ke sini. Yang pertama yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu COVID-19 sehingga masyarakat menyadari akan bahaya COVID-19 dan masyarakat mau bekerja sama dengan petugas kesehatan untuk melakukan pencegahan-pencegahan seperti yang pertama yaitu jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, kemudian mencuci tangan dengan standar 7 langkah, terus memakai sabun dengan air mengalir, kemudian jangan menyentuh wajah dan hidung, terapkan etika batuk dan bersin, kemudian meminimalisir kontak dengan orang banyak. Yang akan terjadi tentunya rantai penyebaran virus corona tidak akan berhenti dan akan semakin bertambah kasusnya sehingga kematian akan bertambah juga. Sebelum kita memberikan cara pemakaian masker yang benar, kita pertama tahu manfaat masker, yaitu untuk mencegah transmisi virus corona dengan cara yang pertama memakai masker dengan ukuran yang tepat, menutup mulut dan hidung secara sempurna. Kemudian jangan melepas masker saat berbicara, jangan menurunkan masker sampai ke dagu, dan yang terakhir tidak boleh berbagi masker dengan orang lain. Di tengah pandemi seperti ini, protokol kesehatan menjadi hal yang sangat krusial. Diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat supaya tujuan dari protokol kesehatan tersebut itu dapat tercapai, yaitu menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Peraturan protokol kesehatan sendiri telah ditetapkan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di ruangan terbuka publik seperti masjid, supermarket, perkantoran, ataupun tempat-tempat lainnya. Tapi pada kenyataannya masih saja banyak masyarakat yang kurang mengindahkan adanya protokol kesehatan tersebut, terutama pada hal penggunaan masker. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa penggunaan masker dapat menghambat aktivitas mereka, padahal justru sebaliknya penggunaan masker justru melindungi dirinya dan orang lain ketika berinteraksi di tengah pandemi seperti ini. Masih banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Hal itu menjadi masalah yang serius dan harus segera ditangani. Diperlukan kerjasama antar lapisan masyarakat, baik lembaga yang berwenang maupun masyarakat biasa, agar protokol kesehatan dapat terlaksana, seperti menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, dan tetap berada di rumah.
Lembaga berwenang seperti aparat kepolisian harus rajin melakukan sidak atau razia masker di tempat umum atau jalan raya. Sementara lembaga kesehatan gencar melakukan sosialisasi online akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Semua usaha dari lembaga berwenang tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak mendapat bantuan dari masyarakat. Masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan bagi dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Dengan kerjasama yang baik antara lembaga berwenang dengan masyarakat, tentunya tujuan dari protokol kesehatan akan tercapai, yaitu menekan pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia. Kurang lebih 7 bulan sudah kita menghadapi pandemi ini. Dan penyebaran virus corona yang semakin meningkat di setiap harinya, tidak bisa menjadi alasan agar kita pasrah dan berdiam diri. Anjuran agar tidak panik memang benar. Tetapi kita harus tetap siaga dan menjaga jarak. Karena penyebaran virus corona dapat terus. Ada beberapa hal penting yang harus kita jaga. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila tangan tidak terlihat kotor. Namun jika tangan terlihat kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Karena di tangan kita bisa jadi terdapat virus corona yang didapatkan dari aktivitas kita sehari-hari. Dan apabila tangan kotor ini menyentuh wajah, maka virus akan dapat lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Lepas dari apakah kita terkena virus corona atau tidak, etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. Caranya dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan bagian atas atau bisa menggunakan kain atau tisu. Yang keempat, pakai masker. Gunakanlah masker ketika kalian keluar dari rumah. Yang kelima, jaga jarak. Dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Yang keenam adalah yang terpenting, yaitu jaga kesehatan. Selama berada di rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan agar kesehatan badan dan pola pikir tetap terjaga. Dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Jadi ingat ya, ada 6 hal yang harus kita jaga dan kita lakukan. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, selalu memakai masker. Yang kelima, jaga jarak. Dan yang keenam, jaga kesehatan.